Ini ya, ini mungkin agak telat kalau ngerekamnya sekarang. Cuman nggak apa-apa, daripada enggak. Jadi 18 Juni 2023 akan terjadi pemilu, dan ini banyak pengamat menafsirkannya sebagai pemilu yang sangat menentukan, karena tahun 2024 itu adalah tahun 100 tahun runtuhnya Turki Utsmani, termasuk menjadikan Republik Turki menggantikan Turki Utsmani sebagai negara sekuler. Jadi tahun 2024 ini banyak yang menafsirkan bahwa jika kaum Islamis, ya partainya Recep Tayyip Erdogan ini bisa menang sekali lagi untuk keempat kalinya, maka mereka bisa mengubah berbagai undang-undang yang selama ini menjadi penghambat bangkitnya Islam di Turki. Kita tahu tahun 1924 adalah tahun di mana Mustafa Kemal dan rejimnya itu mencampakkan Turki Utsmani dan kemudian menggantikannya dengan Republik Turki. Ya, yang tadinya pemimpinnya adalah seorang sultan atau khalifah menjadi perdana menteri, kemudian ahlus sunnah ahlus syura'nya kemudian digantikan dengan parlemen. Itu catatan pertama. Catatan kedua bahwa Recep Tayyip Erdogan memang di pemilu sebelum tahun 2018 itu tidak menang secara mutlak, sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain yang kita kenal sebagai MHP. Ya. MHP ini partai sekuler sama-sama dengan AKP. Jadi tidak ada partai satupun di Turki yang berdasarkan Islam, ya, karena memang tidak diperbolehkan secara undang-undang. Jadi mereka harus berkoalisi paling tidak dengan yang paling dekat, ya, paling dekat dengan AKP itu sendiri. Karena kalau kerjasama dengan JHP tentu akan berat, karena JHP ini adalah partai yang dulu didirikan oleh Mustafa Kemal. Walaupun Kemal Kılıçdaroğlu ini adalah orang yang ya relatif di tengah lah, ya tidak ekstrim kanan. Tapi memang yang paling memungkinkan saat ini adalah berkoalisi dengan MHP. MHP ini dipimpin oleh Devlet Bahçeli, ini orangnya ada yang disalami oleh Erdogan. Ini sejak 2018. Dan mereka sudah mengumumkan sebagai kandidat presiden yaitu Erdogan, diumumkan 9 Juni bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Sedangkan lawan-lawannya yang lain belum memutuskan atau belum melakukan koalisi, karena kalau mereka maju sendiri-sendiri seperti tahun sebelumnya, mereka dengan mudah dikalahkan, karena paling tidak sejauh ini AKP masih cukup solid, tapi memang kurang suara untuk bisa menyusun koalisi dan mengesahkan undang-undang. Nah, pemilu sebelumnya tahun 2018 ditandai dengan adanya perubahan pada sistem kenegaraan dari parlementer ke presidensial. Ini adalah buah referendum tahun 2017 dan akan ada referendum lagi 2024 rencananya untuk mengubah dasar negara. Jadi mereka sudah bermain pada undang-undang, ya. Memang seperti itu dakwah ketika di negara yang menerapkan sistem demokrasi, maka harus masuk ke sistem tersebut untuk mengubah undang-undang yang selama ini menyebabkan Turki menjadi sekuler. Sebagai seorang incumbent, Erdogan ini memilih kembali memimpin tahun 2018, ya, dan sudah lama sejak 2014. Ya, namun AKP sempat kehilangan mayoritas mutlak sehingga memang mereka harus berkoalisi. Memang itu adalah sifat dari politik. Memang harus ada berbagai kepentingan yang dikompromikan. Selama kepentingan utama yaitu perbaikan kepada negara. Juga perlu diketahui bahwa Erdogan tidak semua pemilihnya adalah orang-orang yang Islamis, ya. Banyak juga yang memilih Erdogan itu dari kalangan sekuler, karena pilihan mereka itu sebenarnya pragmatis. Selama ekonomi bagus, ekonomi maju, kemudian pengangguran rendah, kemudian inflasi tidak setinggi sekarang ini, maka pada dasarnya orang-orang senang-senang aja milih Erdogan gitu. Tidak ada masalah buat mereka yang memilih seorang presiden atau sebelumnya sebagai perdana menteri dari partai yang Islamis, karena mereka tidak peduli dengan itu gitu. Mereka peduli dengan ya kesejahteraan mereka sendiri. Jadi sempat hilang tahun 2018 atau sempat tidak menang secara mutlak sehingga harus melakukan koalisi. Jadi seperti itu memang aturan main di dalam sistem demokrasi. Kemudian sejak itu AKP menggandeng MHP, ya, untuk meloloskan rancangan undang-undang yang sekarang memang terasa sebenarnya keuntungannya, yaitu
bagaimana Turki bisa menjadi negara yang diperhitungkan di tingkat dunia bahkan. Seperti kemarin perang antara Azerbaijan dengan Armenia, itu kan Azerbaijan mendapat bantuan sangat besar dari Turki sehingga bisa menang perang dalam waktu belasan hari. Ini juga dianggap sebagai salah satu poin penting yang meningkatkan citra Erdogan, karena masyarakat tentu saja senang melihat bahwa negaranya bisa begitu kuat ya, dan bisa membantu negara Muslim lainnya. Sempat dihapus jabatan Perdana Menteri karena memang waktu itu ini salah satu kritikan kepada Erdogan secara terbuka di Turki bahwa dia mengubah, ada tuduhan bahwa dia mengubah dari sistem parlemen ke presidensil agar dia bisa mencalonkan kembali. Namun dijawab oleh Akparti bahwa selama sistemnya masih parlementer maka presiden itu tidak memiliki kekuatan secara eksekutif, maka perlu dirubah menjadi presidensil supaya negara ini cepat maju dan tidak terkunci dengan politik yang ada di parlemen. Ya. Jadi ini gambaran umum bahwa tahun ini tahun politik. Salah satu efeknya kepada bangsa Indonesia katakanlah sekarang pemerintah agak sulit atau cukup sulit untuk mengeluarkan atau mempersulit mengeluarkan kartu-kartu tanda penduduk ya seperti Ikamet itu ya, karena mereka khawatir adanya influx ya, masuknya orang dalam jumlah yang banyak dan bisa mengubah percaturan politik. Jadi sekarang untuk mendapatkan tanda sebagai seorang residen gitu agak sedikit dipersulit, agak sulit lah katakannya. Jadi mungkin nanti setelah ada keputusan dari pemilu 2023 barulah kemudian itu akan dipermudah kembali. Kalau selebihnya mungkin kalau kita melihat secara ekonomi, Turki memang sedang menghadapi masalah. Di slide berikutnya kita akan bahas bagaimana masalah itu. Isu strategisnya dimulai dari pengungsi Suriah. Jadi sejak 2011 itu Turki sudah menampung pengungsi, termasuk bisa dikatakan paling tinggi di seluruh dunia ya, penampungan pengungsi di Turki. Ada yang mengatakan sampai 5,6 atau 5,7 juta jiwa terdiri dari orang-orang, mayoritas adalah orang Suriah. Nah, mungkin sekarang ini karena ada perang Rusia-Ukraina ini memang pengungsi Ukraina cukup besar juga, di Polandia hampir 4,5. Jadi memang perang biasanya menciptakan pengungsi dan pengungsi ini tentu akan membanjiri negara-negara tetangga. Karena Suriah perbatasan dengan Turki maka otomatis ke sana, dan juga memang Turki masuk ke Suriah itu untuk mengamankan perbatasannya, karena kita tahu Turki punya permasalahan internal maupun eksternal. Di internal pergerakan separatis Kurdi ini kan membentuk partai pekerja Kurdi ya, PKK, yang memang menimbulkan keonaran dan sering melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil maupun militer di dalam Turki. Terbilang sampai misalnya 40.000 jiwa kurang lebih selama 25 tahun mereka ingin memisahkan diri dari Turki. Nah, di Suriah itu mereka punya cabang namanya YPG. YPG inilah yang menembaki wilayah Turki dari basis mereka di Suriah. Oleh sebab itu Turki kemudian 2015 2014 itu melakukan manuver ke wilayah Suriah untuk mengamankan perbatasan. Nah, sejak saat itu pintu perbatasan Turki ini memang cukup sempat terbuka gitu, sehingga banyak pengungsi masuk sampai dengan sekarang hampir 5 juta lebih ya. Bahkan sejak 2011 bayi atau anak-anak orang Suriah yang lahir di Turki itu hampir 1 juta jiwa. Jadi cukup banyak pertambahannya. Ya. Nah, masalah timbul karena beberapa kali di video itu, walaupun terkadang video ini, rekaman-rekaman yang viral ini tidak bisa dibuktikan secara langsung, namun pada tanggal 31 Mei di tahun yang sama, di tahun ini, terjadi ada video viral di mana terjadi pelecehan seksual. Walaupun tidak terekam secara langsung, tapi pengakuan dua orang anak yang menyatakan bahwa salah satunya itu mendapatkan perlakuan pelecehan oleh orang yang diduga sebagai orang-orang Suriah. Memang sempat terjadi kerusakan atau pengerusakan dan kemudian terjadi demonstrasi anti Suriah, walaupun jumlah ini sebenarnya masih kecil. Sebagian besar orang Turki masih welcome kepada saudara-saudaranya di Suriah.
Nah, permasalahan ini kemudian menyambar sampai ke isu ekonomi, karena memang Turki, kemarin kita datang ke Turki, rupiah ini sedang menguat ya. Kalau sebelumnya 1 lira itu sama dengan 1.200 atau 2.200, sekarang sudah turun sampai ke 900. Jadi rupiah menguat. Tapi di sisi yang lain itu menunjukkan bahwa ekonomi Turki sedang mengalami permasalahan. Inflasinya sampai 78% bahkan. Jadi ini membuat orang banyak yang kemudian bisnis kemudian lay off ya, memecat sebagian dari pegawainya. Di mana sebelumnya memang untuk mencari pekerjaan di Turki sudah agak sulit ya. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum di Turki ya untuk mengkambing hitamkan pengungsi. Jadi menurut mereka sejak adanya pengungsi Suriah dari tahun 2011 ini orang-orang asli Turki kesulitan mencari pekerjaan. Ya tentu ini ada plus minusnya. Plusnya itu berarti itu menunjukkan orang-orang Suriah ini aktif bekerja. Mereka tidak hanya menunggu subsidi dari pemerintah. Memang pemerintah Erdogan sejak 2011 kan membangun perumahan, kemudian bagi mereka, untuk mereka, dan kemudian memberikan allowance yang memang sebagian itu adalah bantuan dari Uni Eropa, tetapi hampir separuhnya juga keluar dari APBN Turki. Jadi para pengungsi Suriah ini dapat modal. Ini juga sempat menjadi kecemburuan karena orang-orang Turki merasa mereka sulit mencari pekerjaan, bahkan sebagian besar pengangguran, dan memang pekerjaan di sini sulit didapat. Jadi bisa dibayangkan bahwa di tahun 2022, menjelang pemanasan menjelang tahun 2023, pemilu di Turki 18 Juni, isu ini diangkat oleh oposisi terutama yang tidak suka dengan rejim Erdogan. Mereka mengatakan bahwa Erdogan gagal mengelola Turki gitu ya. Walaupun menurut teman yang sudah cukup lama tinggal di Turki, harga roti, sepotong roti di Turki masih 2,5 lira. Ya. Nah itu ibaratnya ini satu harga mati lah gitu. Kalau di Indonesia kan Indonesia harga mati. Nah kalau di sana harga mati itu harga roti gitu. Jadi kalau roti sampai di atas 2,5 lira, ini bisa jadi ada pergolakan karena orang-orang Turki kan memang makan dasarnya staple foodnya mereka adalah roti gitu ya. Jadi pemerintah melakukan subsidi besar-besaran agar roti tetap di harga itu, sedangkan harga-harga yang lain sudah meningkat lebih daripada itu. Seperti yang setara dengan Pertamax di Indonesia 98, itu kalau di Indonesia kan baru naiknya jadi 17.000 ya kurang lebih. Nah kalau di Turki itu sudah 26.000, sekitar 26.000 kalau dikonversi dari Turkish lira. Jadi memang permasalahan ekonomi ini ya menjadi kambing hitam bagi orang-orang. Apalagi bisnis orang-orang Turki kan banyak tersaingi dengan adanya bisnis-bisnis Suriah gitu ya, bisa kita lihat di gambar itu. Jadi memang orang Suriah ini cukup gigih kerjanya, bahkan mereka ya siap untuk dibayar separuh harga kalau sebagai pekerja, separuh upah gitu ya. Sedangkan kalau toko-toko orang Suriah ini memang mereka buka lebih awal, tutup lebih malam, dan harga lebih murah gitu ya. Saya pernah di tahun 2019 setelah mengantar rombongan, saya tambahkan 3 hari sendiri. Saya sempat lakukan pembelian di toko orang-orang Suriah, ya. Mereka harganya bisa 15-20% lebih murah daripada barang yang sama dari toko-toko yang dibuka oleh orang Turki. Ya, sebagian menuduh bahwa mereka bisa menjual dengan harga yang rendah karena mereka tidak bayar pajak. Tapi sebenarnya membuka bisnis, kecuali mungkin bisnis yang gelap gitu ya, bisnis di Turki pasti harus membayar pajak. Ini permasalahan yang timbul tentu saja. Dan ini bisa menyebabkan bentrokan-bentrokan lain. Ini kemudian pandangan negatif ini juga kemudian menyambar kepada migran Suriah dan orang-orang lain, orang-orang asing lainnya. Walaupun ini memang tidak kami rasakan kemarin 2022 bulan Juli kemarin tidak kami rasakan. Bahkan mereka senang karena selama 2 tahun kemarin hampir tidak ada orang yang berkunjung ke Turki. Jadi dari sektor pariwisata, orang-orang Turki yang bekerja di sektor pariwisata, baik itu guide-nya, sopirnya, keneknya, dan rumah makan dan seterusnya, senang dengan adanya kembalinya turis ya ke negeri mereka, karena mereka sangat mengandalkan itu, sangat mengharapkan itu. Tetapi mungkin kalau kita ke pasar-pasar, ke toko-toko, mungkin ada sebagian yang tidak suka dengan adanya imigran-imigran ini. Walaupun tentu sebenarnya yaitu mungkin terlalu mengeneralisir, karena siapapun yang berjualan senang dengan adanya orang yang datang membeli, apalagi dari luar negeri yang biasanya nggak nawar. Biasanya nggak nawar.
Nah, ada isu-isu seperti kekerasan di Altenda sampai ada yang meninggal dunia. Ini di salah satu wilayah Ankara ya, bulan Agustus, 1 bulan sebelum kami datang. Tapi ini memang sempat langsung diredam oleh tentara, oleh polisi, sehingga tidak meluas ya. Jadi sempat ada pengerusakan terhadap toko-toko orang Suriah, tapi tidak meluas. Memang saya waktu tahun 2009 juga ketika pulang ke tempat penginapan itu melewati tempat-tempat orang Suriah. Memang mungkin kalau sebagai orang Turki mungkin agak sedikit kurang nyaman ya, tapi saya merasakan melewati tempat-tempat itu saya menyapa, ya, saya assalamualaikum, saya beli, mereka nanya dari mana, dari Indonesia. Sepertinya tidak ada. Mungkin mereka merasa orang Indonesia juga sama-sama bukan orang Turki gitu ya. Tapi saya bisa mengerti kalau orang Turki kemudian merasa risih dengan adanya kampung-kampung Arab dalam tanda kutip ya, kampung-kampung Suriah di Istanbul. Ya, tapi itu rasanya dengan pengertian, dengan apalagi pemerintah Turki kan cukup akomodatif ya, mereka tidak membeda-bedakan perlakuan, bahkan masih tetap memberikan privilege kepada orang Turki. Jadi seharusnya ini bisa diredam. Walaupun memang ini kalau kita lihat kan dari Middle East ya, Middle East Eye ini kan kalau nggak salah berbasis di Uni Emirat Arab kalau tidak salah. Memang walaupun sebenarnya sudah cair hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Republik Turki, tapi mungkin saja masih ada riak-riak sejak peristiwa sebelumnya, ketika Uni Emirat Arab, Mesir, dan Saudi membentuk suatu aliansi ya untuk memblokir Qatar. Kemudian Qatar dibantu Turki. Makanya Qatar dan Turki kemudian seperti satu kubu. Mungkin ini ada efek dari situ. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pada tataran personal saya ngobrol gitu, saya tanyakan ya dengan orang Turki yang ikut dengan rombongan kita. Sebenarnya hubungan warga Turki dengan migran Suriah tergolong rukun. Jadi menurut mereka ya selama orang Suriah itu mau bekerja, jadi tidak males-malesan, menurut mereka tidak masalah. Ya mungkin mereka nggak ngomong sejujur-jujurnya ya, mungkin. Allahu a'lam, saya tidak tahu kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Tapi biasanya orang Turki ngomong apa adanya. Kemudian kita tahu bahwa Turki ini kan negara yang sangat sekuler, bahkan mereka pernah memisahkan agamanya dari negaranya, padahal dahulu mereka merupakan suatu daulah. Jadi bisa difahami bahwa mungkin sebagian orang Turki yang sekuler ini masih berpandangan negatif. Di samping tentu mereka ingin agar Erdogan dan apa artinya tumbang mungkin ya tahun 2023 nanti. Tapi kalau saya melihatnya secara personal, menganalisnya secara sederhana bahwa sebagian besar orang masih merasakan kenikmatan atau merasakan manfaat dari adanya pemerintahan Erdogan ini. Wallahu a'lam. Memang 5 juta jiwa tidaklah suatu bilangan yang kecil, dan anak-anak yang lahir di Turki ini sebagian besar sudah bilingual gitu, sudah berbahasa Arab di rumah, kemudian di sekolah mereka berbahasa Turki. Mudah-mudahan generasi kedua dan ketiga dan seterusnya, kalau mereka tidak pulang, atau tentu saja 5 juta ini kan nggak gampang memulangkannya ya, pasti bertahap. Bahkan mungkin yang lahir di Turki, mereka ingin tetap di Turki. Nah ini mudah-mudahan menjadi bagian dari masyarakat Turki yang integral. Nah, tidak seperti bangsa Kurdi dan di tahun-tahun ketika terjadinya pemisahan lah, terjadinya kecurigaan antara dua bangsa ini. Nah, 750.000 sampai dengan 1 juta anak Suriah yang lahir di Turki sejak 2011 ini merupakan ya bisa menjadi masalah, tapi juga bisa menjadi solusi. Ya, kalau misalnya Turki memberikan kewarganegaraan kepada mereka, tentu loyalitasnya akan naik ya. Ini juga sempat ditanyakan dalam beberapa berita viral gitu ya. Mereka mewawancarai orang-orang Suriah ya yang berprofesi sebagai pedagang ya. Ketika ditanya, mereka rata-rata tidak mau pulang ke Suriah. Pertama, memang Suriahnya masih belum aman untuk kembali. Di sisi yang lain, mereka merasa kehidupan mereka lebih baik di Turki gitu ya. Nah, tinggal ditambahkan saja sebenarnya loyalitas kepada Turki ya, dengan cara apalah. Sebagian orang-orang itu udah belasan tahun atau udah paling tidak 7, 8, 9 tahun tapi belum fasih juga berbahasa Turki. Ini juga menunjukkan kurang apresiasinya kepada bangsa itu. Jadi kalau menurut saya, kalau para pengungsi Suriah ini mau belajar bahasa Turki dan berbahasa Turki dengan orang-orang Turki, mungkin akan lebih memudahkan asimilasi. Tapi kalau tetap mempertahankan bahasa Arab di depan orang-orang Turki, memang akan menimbulkan kecurigaan. Nah, itu wajar-wajar saja, seperti kalau misalnya di Indonesia ada orang asing kemudian mengungsi ke negeri kita, terus mereka menggunakan bahasa mereka, pasti kita akan bertanya-tanya kan lagi ngomong apa nih gitu kan. Jadi memang perlunya ada upaya-upaya kultural agar
bangsa Suriah dan Turki ini bisa bersatu lah, bisa berkolaborasi. Karena Suriah juga tentu saja mereka kalau ditanya sebagian juga mau pulang ke Suriah asal ada jaminan bahwa di sana tidak terjadi perang lagi. Ya, tentu Turki tidak mudah gitu bagi Turki, apalagi sebagian teroris yang ada di Suriah ini kan banyak dibantu oleh Amerika. Jadi memang di sisi yang lain Amerika berkepentingan agar Turki ini terus tidak habis-habisnya memiliki masalah dengan Suriah dan kemudian mudah diganggu, mudah destabilisasikan. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya angkat bahwa pemerintah sudah mulai mengembalikan sebenarnya 1 juta pengungsi, sekitar 350 sampai 500 ya, separuhnya lah. Tapi targetnya 1 juta menjelang akhir 2022. Jadi memang Erdogan juga mengambil langkah-langkah agar pengungsi ini mandiri dan kemudian bisa mandiri di negerinya gitu. Karena memang menjadi beban untuk jangka panjang ini saja sudah 11 tahun kan, 2011 sampai 2022 itu sudah 11 tahun berjalan. Tentu ini berat. Indonesia pernah dulu menjadi menampung pengungsi dari Vietnam pas perang Vietnam tahun 75 sampai 80-an. Itu saja hanya sekitar 2 juta atau kurang dari 2 juta. Mengembalikannya saja tidak mudah. Sebagian mereka ada yang ke Australia, Selandia Baru, bahkan ada yang ke Thailand dan ada yang langsung ke Amerika. Jadi mungkin masalah yang sama, sebagian pengungsi Suriah mungkin mau kembali ke Suriah, atau kalau misalnya mereka terpaksa keluar dari Turki, mereka mungkin akan memilih Eropa, ya. Karena Eropa mungkin lebih menjanjikan secara ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Suriahnya bisa damai kembali atau bisa menjadi negara yang aman, mungkin mereka akan kembali. Karena sebenarnya di Suriah juga bisnis juga bagus itu ya, maju sebagai negara yang menjadi negara penengah ya antara Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Nah, di slide terakhir saya ingin menjelaskan bahwa di tengah kekacauan ini ada yang mengambil kesempatan, ya. Istilahnya kesempatan dalam kesempitan. Orang ini namanya mungkin perlu diingat Umid Uzdak. Umid Uzdak ini dari Partai Kemenangan atau Zafer Partisi. Partai baru yang berdiri tahun 2021. Aslinya dia berafiliasi kepada Partai Sekuler JHP. Tapi kemudian dia mendirikan partai sendiri karena dia melihat ada peluang untuk menjadi partai besar. Namun dengan cara apa? Dengan cara mempolitisir permasalahan pengungsi Suriah. Dalam sebuah video yang diunggah oleh dia mewawancarai seorang pedagang emas dan perak perhiasan yang tidak mau pulang ke Suriah. Nah, ketika ditanya apakah kau bayar pajak, dia keluarkan kartunya. Nah, ketika mengeluarkan kartu itu muncul kartu yang mungkin tidak sengaja. Ini adalah kartu kepemilikan senjata api. Jadi sempat dicemooh atau sempat disoroti oleh Umid Uzdak ini, kata dia. Bagaimana mungkin seorang pengungsi bisa memiliki permit untuk memiliki senjata api di negara kami? Walaupun videonya diputus di situ, tapi saya bisa memperkirakan kenapa dia butuh senjata. Karena dia punya toko perhiasan. Toko perhiasan itu kan memang rawan dirampok. Jadi mungkin saja diizinkan dia memiliki senjata untuk mempertahankan dirinya, apalagi bisnisnya cukup besar. Dan di kota besar juga di Ankara. Jadi memang video ini banyak juga yang video ini sempat menjadi bumerang bagi Umid Uzdak karena menurut orang ini videonya dipotong dan kemudian tendensius dan hanya untuk menimbulkan ketegangan yang selama ini mungkin tidak ada. Tapi dia semangat untuk menggunakan itu dan memang sempat sukses gitu ya dengan ideologi partainya sayap kanan, nasionalis dan kemalis bahkan, walaupun wakilnya cuma satu ya dia sendiri gitu ya. Jadi ini partai gurem lah, partai 2%, 1% gitu. Namun yang mengerikan adalah semboyannya ketika dia mengatakan Zafer Partisi gelecek, sen majelar gidejek. Jadi kata dia kalau partai kemenangan atau Zafer Partisi partainya dia menang atau datang itu maksudnya menang, gelecek, maka sen majelar gidejek. Jadi maka pengungsi-pengungsi akan dia usir pergi. Jadi ini merupakan satu ideologi baru mencoba menarik massa dengan mengangkat sentimen anti imigran, anti pengungsi. Ya tentu saja kan partai yang lain juga memahami bahwa untuk mengurus urusan pengungsi ini tidak mudah gitu, tidak mungkin dengan slogan-slogan saja ya. Seperti tadi Erdogan memang juga punya rencana untuk mengembalikan mereka, tapi tentu rencana ini tidak bisa simsalabim atau dalam waktu 1 malam bisa selesai, pasti dibutuhkan waktu. Namun karena jargon-jargon kadang-kadang lebih menjual daripada diskusi-diskusi ilmiah, ya seperti kita sering temukan kan kalau kandidat-kandidat atau calon-calon
politisi kan kadang-kadang kalau memberikan janji-janji itu kan kadang-kadang bombastis gitu ya. Jadi ini mungkin tergolong bombastis juga Zaferpartisi Gelecek Majelar Gidecek ini. Gidecek ini seolah-olah kalau dia jadi presiden atau perdana menteri nanti atau dia jadi presiden maka dia akan mengeluarkan perintah untuk mengusir seluruh pengungsi. Tentu ini suatu hal yang mustahil. Kemudian secara tidak resmi, karena ZP sendiri tidak mungkin mencalonkan satu orang, karena partai dia partai gurem, ya, partai 1-2%, maka dia mendukung Mansur Yavash. Ya, Mansur Yavash ini kandidat presiden untuk pemilu 2023, walaupun sebenarnya dia dari partai yang berbeda, dari partai JHP. Dan JHP ini sebenarnya juga punya masalah dengan Zaferpartisi, karena Zaferpartisi ini sering mendompleng program-program mereka seperti Umid Ozdak sendiri, dan kemudian mereka menyempal. Jadi mereka memanfaatkan popularitas JHP di beberapa kantung mereka untuk mendirikan basis partai. Jadi ditolak mentah-mentah oleh Mansur Yavash karena dia tidak mau terjebak kepada permainan Zaferpartisi. Nah, sebagai penutup dari kajian sore hari ini, perlu kita ketahui bahwa Uzdak ini punya permasalahan dengan Akparti, dengan MHP, dengan JHP, dan seterusnya, dengan II, bahkan II Parti ini partai baru yang baru muncul tahun 2018 kemarin. Ya, termasuk partai termuda, ya, lebih muda dari sebelum partai Zaferpartisi. Nah, implikasinya kepada kita sebagai umat Islam di dunia Islam, bahwa Turki ini sebenarnya 18 Juni tahun depan ini sebenarnya merupakan tahun krusial kalau koalisi oposisi ini berhasil menumbangkan Erdogan, mudah-mudahan tidak, maka kita akan temukan Turki akan mundur ke belakang. Akan mundur ke belakang secara kebijakan, perannya di dalam dunia Islam. Jadi bukan hanya orang Turki Islamis yang menanti-nanti kemenangan tahun depan, kita juga mungkin perlu mendoakan. Karena kalau Turki ini ambruk atau kembali ke masa lalu seperti rejim-rejim militer atau junta militer atau rejim-rejim sekuler yang sayap kanan, ini bisa jadi menimbulkan keresahan di tingkat dunia. Karena misalnya seperti kemarin Azerbaijan, alhamdulillah dibantu oleh Turki untuk menang melawan Armenia. Dan kemudian banyak juga penduduk dunia yang harusnya berterima kasih kepada Turki karena seperti Mesir, bahkan Indonesia, ini kan mengimpor gandum dari Ukraina. Jadi Presiden Recep Tayyip Erdogan kemarin berhasil berhasil melakukan kerjasama dengan Rusia dan Ukraina, bahwa di tengah peperangan mereka kemudian istilahnya damai dalam beberapa hari untuk mengekspor gandum dari Ukraina. Itu menggunakan kapal Turki. Jadi mereka untung dan diuntungkan karena negeri-negeri lain tentu mungkin tidak memiliki pendekatan kepada dua negara yang bertikai yang berperang sampai dengan saat ini. Itu di sisi yang lain menunjukkan kepiawaian Erdogan dalam berpolitik, yang berdiplomasi, sehingga bagus untuk dunia dan menguntungkan untuk ekonomi Turki, karena Turki sendiri sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, ini mungkin yang perlu kita sadari, bahwa satu hal yang saya petik dari perjalanan kemarin, bahwa orang-orang Turki masih cukup nasionalis, masih cukup cinta kepada negaranya untuk tidak tergiur mengambil mata uang asing. Kan sekarang ini mata uang lira sedang merosot, inflasi lagi tinggi, pengangguran lagi tinggi juga, masalah pengungsi lagi naik, sehingga banyak pengusaha-pengusaha sudah mulai terpancing untuk memindahkan tabungannya atau savingsnya yang tersisa itu ke mata uang lain seperti dolar, euro, ya, bahkan ke mata uang lain. Nah, tapi Presiden Erdogan kemarin memberikan instruksi kepada Bank Sentral agar siapapun yang menyimpan tabungannya dalam bentuk lira, maka kalau terjadi selisih terjadinya deflasi, ya, mata uang kemudian jatuh nilainya, maka pemerintah berjanji untuk menutup selisih depresiasi itu. Dan ini tentu pastinya akan membebankan anggaran Republik Turki, tapi di sisi yang lain ini upaya agar masyarakat tetap percaya kepada mata uangnya. Tidak seperti Indonesia dulu sempat orang-orang melepas rupiah, ya, berebut mengambil dolar, sehingga menyebabkan rupiah sempat anjlok, dan tahun 98 kan sempat terjadi reformasi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada yang
bermanfaat, ya, terutama ketika kita berdoa nanti jangan lupa doakan agar Turki ini tetap pada relnya, dan juga kita berdoa agar Indonesia juga tidak atau Indonesia memiliki kekuatan untuk tidak rapuh seperti yang sekarang dialami oleh ekonomi Turki. Itu mungkin agak sedikit pembahasan agak sedikit berbeda dari biasanya, tapi silahkan kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya tentang suatu hal, silahkan. Kita masih ada waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti bulan depan kita kembali kepada pembahasan Sirah Nabawiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas update perkembangan Islam di Turkinya. Masya Allah. Untuk jemaah Hijratul Khawas sekalian, akhwat dan ikhwan dan akhwati fillah, tafadhol silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan melakukan raise hand terlebih dahulu, atau boleh langsung di kolom chat. Ya. Ustadz, ini ada yang menarik sih Ustadz. Kan kita tahu ya bahwa masyarakat atau warga Turki itu bisa dibilang sangat sekuler gitu ya. Bahkan kalau cerita dari teman-teman yang di sana itu, bahkan untuk sholat pun mereka enggak gitu Ustadz. Untuk walaupun memeluk agama Islam gitu, tapi sholat pun enggak. Nah itu bagaimana sih sebenarnya peran negara gitu saat ini gitu untuk khususnya pada kepemimpinan pemerintah Erdogan terkait pelaksanaan Islam sendiri gitu di negeri Turki gitu Ustadz. Kan kalau kita membayangkan kebangkitan Islam itu kan pasti juga umatnya atau insan-insan Islamnya juga harusnya secara pribadi juga bangkit gitu kan Ustadz. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Ya sebenarnya sama dengan Indonesia, yang nggak sholat juga banyak kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita peduli kepada Turki juga jangan lupa kita juga harus peduli kepada Indonesia gitu. Karena yang sekuler di Indonesia juga tidak sedikit gitu kan. Bahkan kalau kita lihat aja kalau misalnya kita lihat ke restoran-restoran di waktu maghrib ya, yang bergerak ke musola kan jumlahnya ya, atau orangnya kalau bisa dihitung itu aja, itu aja yang ke masjid yang sholat, gitu. Selebihnya kan ya macam-macam lah alasannya. Gitu. Jadi sebenarnya sekularisme itu di semua negara, tapi memang di Turki ini lebih berat karena dulu mereka pernah daulah gitu, jadi ekstrim gitu. Dari negara yang dipimpin oleh seorang sultan tiba-tiba mendadak jadi sekuler gitu ya. Bahkan sekularismenya nggak main-main gitu ya, sampai mengubah huruf gitu ya. Kalau mereka dulu menggunakan bahasa Osmanlıca itu hurufnya huruf Arab. Di Turki itu pernah menggunakan huruf Arab pegon kalau di Indonesia ya, Arab pegon gitu. Kayak Indonesia kan dulu pernah Arab Melayu itu kan kita nulis. Saya masih dikirimi surat oleh nenek saya almarhumah dalam bahasa Melayu gitu, tapi Melayunya Melayu pegon. Gitu ya. Dulu saya masih bisa baca, mungkin udah agak lama nggak baca, mungkin harus pelan-pelan lagi. Gitu. Jadi ya ekstremitas. Gitu. Kemudian mereka juga pernah mengalami sekularisasi sampai masjid-masjid banyak yang ditutup, sehingga mereka memang terjauhkan dari sholat. Gitu. Ya contoh sederhana saja, alhamdulillah nih tahun ini saya kebagian tour guide Turki yang sholat. Gitu. Kalau sebelumnya 2000, apalagi sebelum 2015 itu guide Turki rata-rata nggak sholat. Kita rombongan orang Indonesia ke masjid, dia tunggu di luar. Gitu. Nah, itu tidak sholat, kita merokok dan sebagainya, terus tidak sholat. Jadi memang pekerjaan masih panjang. Sama seperti kita kemarin sholat subuh di Hagia Sophia, rame gitu ya, hampir separuh masjid. Jadi bagus sekali. Tapi kita sholat subuh di Sulaimani, masjid besar juga, ya tidak kalah besar dengan Hagia Sophia. Jumlah sofnya cuma 2 sof gitu ya. Nah, gitu. Jadi dan bagian muslimah cuma rombongan kita aja plus 1-2 orang muslimah Turki. Jadi emang jadi masalah. Jadi ya kita juga tidak berharap terlalu banyak sebenarnya dengan Turki ya. Tetapi memang kebijakan politiknya lumayan lah. Jadi mungkin itu menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak gitu. Bahkan saya sempat ada ya teman-teman yang berseloroh kemarin
wah ini kita punya tugas nih, gimana membangunkan remaja-remaja Turki untuk bangun sholat subuh gitu. Ya saya sindir balik bahwa dia di Indonesia sholat subuh juga masih sepi gitu kan, kecuali masjid-masjid tertentu gitu. Jadi misalnya PR kita banyak, ini PR kita bersama gitu ya. Itu yang pertama, menangkap yang pertama. Tadi yang kedua, aspek bahwa memang harus ada kebangkitan dari masyarakatnya sendiri. Ya Turki ini mungkin pengecualian karena masyarakat sistem politiknya sudah lumayan mendukung kepemihakan kepada isu-isu umat gitu ya. Tapi di sisi yang lain secara pribadi-pribadi ya memang ada sih bagian dari Istanbul itu yang kelihatan lah dari masyarakatnya gitu, pakaiannya, hijabnya gitu ya, kelihatan. Masjid-masjid di sekitar situ, saya pernah sholat di Masjid Iskandar Pasha, walaupun kemarin tidak sempat karena memang kita tinggalnya agak jauh dari kota tua. Nah, Iskandar Pasha itu bisa membludak sampai keluar masjid subuh juga. Gitu. Jadi memang ada daerah yang Islami, ada daerah yang ya kosong gitu ya, terutama daerah-daerah yang sekuler gitu. Memang ada basis-basisnya mereka itu di Turki sampai ada kota seperti Izmir itu kan memang kotanya JHP ya, kotanya partainya Mustafa Kemal. Jadi memang secara turun-temurun di situ selalu sekuler yang memimpin gitu. Jadi memang ada tempat-tempat yang masih belum tembus gitu, dakwah itu masih panjang. Tapi secara umum kalau kita bandingkan dengan 1924 atau katakanlah sebelum pra 1990, sebenarnya Turki sudah bergerak maju gitu, sudah ada muslimah dan memang undang-undangnya juga kemudian di follow up dengan undang-undang, mencabut undang-undang yang melarang menggunakan jilbab atau kerudung di tempat-tempat umum, di tempat-tempat di sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya kemajuannya ada, tapi memang dibandingkan dengan masyarakat kan Erdogan itu cuma dapat sekitar 48%. Itu 48% itu juga tidak semuanya dari partainya sendiri kan. Dan di partainya sendiri juga tidak semuanya Islamis, ada juga yang sekuler. Jadi memang mungkin saja di kisaran 20 atau 30% yang Islami benar gitu ya dari pemilihnya. Itu berarti 70% yang memilih Erdogan ya pragmatis, memilihnya karena ekonomi bagus gitu. Kalau ekonominya nggak bagus bisa jadi besok mereka 2023 ini memilih partai sebelah gitu kan. Walaupun partai sebelah nggak punya apa-apa yang untuk bisa dibanggakan. Jadi memang ya namanya pemilu ini kadang-kadang kan banyak juga hoax-nya gitu ya, banyak juga iklan-iklan atau berita-berita palsu gitu ya yang memang hanya untuk menjatuhkan saja. Jadi permasalahannya hampir sama lah dengan Indonesia, sekularisme. Walaupun mungkin di Indonesia kita masih bisa cukup bangga bahwa umat Islam di Indonesia relatif lebih religius lah, apalagi akhir-akhir ini gitu. Banyak orang hijrah, banyak artis-artis hijrah. Kalau di Turki kan artis-artisnya masih menor-menor, masih buka-bukaan gitu kan. Jadi ya untuk itu mudah-mudahan sepertinya Indonesia secara kualitas masyarakatnya sepertinya lebih baik, sepertinya saya nggak tahu persis. Tapi kalau kebijakan negaranya mungkin kita harus berkaca kepada Turki. Jadi ada plus minus lah, mereka lebih di sana, kurang di sini, kita kurang di sini, lebih di sana. Nah kalau bisa kerjasama umat ini dari Maroko sampai Merauke itu bisa saling membantu, ya, saling memperbaiki ya. Dan tidak saling menghujat, mudah-mudahan umat ini bisa bangkit benar-benar sebenar-benarnya seperti semangat hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin Ustadz. Berarti kita harus tetap optimis ya Ustadz dan Ya, tetap terus nggak boleh berhenti berusaha berdakwah ya Ustadz. Ya, insya Allah betul. Baik, Bapak Ibu yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Boleh di chat atau langsung juga boleh. Pembahasannya memang fresh karena Ustadz kemarin habis safar gitu ya Ustadz. Sambil Masya Allah safar selalu membawa hikmah ya Ustadz. Amin ya, mudah-mudahan begitu karena jalan-jalannya sekian persen, belajarnya sekian persen. Nah Ustadz kalau kan tadi Ustadz ini yang menarik tuh di masyarakat atau di umat Islam kita sendiri itu ada yang berpendapat bahwa demokrasi itu di Islam tidak mengenal adanya demokrasi gitu kan ya Ustadz. Nah kalau kita sendiri ini sebaiknya bagaimana ya Ustadz menanggapi atau menghadapi terkait demokrasi itu sendiri, apalagi kan 2 tahun lagi nih kita kan
akan memasuki masa-masa pemilihan gitu ya, pemilu gitu, Ustaz. Ya, ini aja ditanya dulu aja. Yang jadi role modelnya itu negara mana sih sekarang? Tanya aja dulu di role modelnya yang mana. Misalnya disebut negara X, misalnya X, misalnya Arab Saudi. Arab Saudi itu kan sistem kerajaan kan. Ya tanya lagi di zaman Nabi ada nggak kerajaan? Kan nggak ada. Jadi sama aja gitu. Demokrasi nggak ada, kerajaan nggak ada. Dan memang tidak pernah dipermasalahkan bagaimana cara memimpin, bagaimana sistem negara. Yang penting kemudian maqasid syariah itu ditegakkan. Syariat itu ditegakkan. Tujuannya jelas. Penting itu. Makanya ulama ketika zaman Khulafaur Rasyidin nggak ada masalah. Khulafaur Rasyidin kan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan beda-beda cara milihnya. Abu Bakar itu konsensus ya, orang-orang berkumpul sepakat gitu. Di zaman Nabi nggak ada tuh orang sepakat ngangkat Nabi, itu nggak ada. Nabi itu spesial gitu. Makanya masalah bagaimana menjalankan pemerintahan, bagaimana sistem pemerintahannya itu nggak pernah dijadikan suatu permasalahan. Makanya ulama bisa menerima berbagai macam. Kemudian ketika zaman Umar menjelang Abu Bakar menjelang wafat dia menunjuk Umar nih harus jadi. Di dalam ini juga ada tunjuk menunjuk. Kemudian dari Umar ketika wafat, ketika beliau lagi sakaratul maut memilih 6 orang untuk kemudian bermusyawarah untuk memimpin khalifah selanjutnya. Nah, mereka yang 6 ini sempat melakukan penjajakan pendapat ke Madinah terhadap 2 nama, Utsman dan Ali. Orang-orang mengatakan nggak ada masalah, dua-duanya bagus. Akhirnya dicarilah yang paling pantas di antara 2 tuh, maka naiklah Utsman. Ini berarti semi demokrasi juga. Ada timnya, ada penjajakan pendapat, tapi kemudian timnya yang memilih. Nah, nanti Ali bin Abi Thalib beda. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib berubah lagi tuh sistemnya dari ayah ke anak, keturunan. Itu yang disebut dinasti. Itu yang disebut kerajaan. Tapi ulama pada zaman itu tidak mempermasalahkan turunnya, tetapi bagaimana memerintahnya. Gitu. Jadi yang penting itu adalah pemerintah itu melaksanakan apa yang kemudian menjadi syariat ya. Syariat itu ditegakkan. Gitu. Jadi kalau dengan demokrasi kita bisa menyusun undang-undang yang kemudian disepakati bersama, yang nilai di dalamnya ada nilai syariah di dalamnya, yaitu proses itu ya harus kita geluti. Kecuali kita misalnya tinggalnya di Saudi, kalau tinggalnya di Saudi kita nggak bisa berdemokrasi langsung ditangkap. Karena apa? Bertentangan dengan dasar negara. Itu sama. Ketika kita memaksakan kehendak di negara demokrasi juga bertentangan dengan asas demokrasi. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa dalam dunia demokrasi ada dai-nya yang masuk ke sistem itu. Di negara yang sistemnya kerajaan, kita berharap ada penasehat raja atau rajanya sendiri bijaksana. Kalau rajanya zalim gimana? Dia Islam tapi dia zalim gimana? Jadi ya masing-masing tentu punya plus dan minusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tidak suka dengan demokrasi ya silakan aja. Tapi jangan lupa selama dia tinggal di negeri yang asasnya demokrasi, nanti ketika di voting, ketika diputuskan suatu undang-undang yang merugikan yang bersangkutan, dia nggak boleh ribut, karena dia nggak berjuang. Tidak berjuang untuk tegaknya syariat di negeri ini. Cuma maki-maki aja, marah-marah aja di belakang. Ya, tapi nanti KTP tetap KTP Indonesia. Lebih bagus lagi kalau dia tidak suka dengan demokrasi, segera pindah ke negeri yang nggak demokratis. Sederhana sebenarnya. Supaya hidupnya tentram, nggak ribut, nggak males. Pindah ke tempat yang kira-kira nggak ada demokrasi. Misalnya Korea Utara kan nggak ada demokrasi itu. Semuanya oleh pemimpin. Otoriter ya, Ustaz. Otoriter, mungkin itu yang paling pas. Tapi katanya nggak Islami loh. Sejak kapan pun persalahkan nilai Islami, katanya masalah sistem pemerintahan itu udah mutlak tuh, nggak ada suara-suara rakyat. Nggak mau juga. Begitu. Ya mungkin maunya pindah ke negeri-negeri yang lain. Di mana negeri yang semuanya berdiri, sekarang juga di Saudi mulai ada kelunturan kan? Iya betul. Iya, jadi ya sebenarnya permasalahan ada di mana-mana. Ya sudah, kalau mantap di Indonesia, nggak nyaman di tempat lain, takutnya rindu Indonesia, udah jauh-jauh ke sana. Nah di Indonesia ya inilah kalau memang nggak mau masuk sistem berdakwah di sistem demokrasi, ya paling enggak jangan ngeributin gitu, jangan ngerecokin, doain aja. Ya mudah-mudahan para pejuangnya ini berhasil. Jangan doain tuh lihat tuh banyak yang korupsi. Ya kalau korupsi di mana-mana juga ada. Emang di Saudi nggak ada korupsi. Itu kan sederhananya begitu. Di negara yang absolut korupsi itu tetap ada. Makin absolut makin korup kok. Ada rumusnya. Gitu.
Jadi hati-hati dengan menjudge begitu. Namun yang bagus itu kalau kita tidak sepakat, kita tengah rasa, tidak usah kita cemooh. Itu termasuk kita ketika lagi di Saudi ya kita nggak usah cemooh rajanya. Ya itu udah sistem di situ dan orang senang. Asumsinya orangnya senang. Itu ya udah. Kita doakan supaya Raja Salman jadi raja yang bijaksana. Anaknya Muhammad bin Salman nggak terlalu sering main sama Israel gitu kan kita doain. Gitu. Kita harus doain gitu. Kita tidak boleh menghujat. Kita tidak diajarkan kok menghujat-hujat. Kita doain mudah-mudahan jadi orang baik, mudah-mudahan jadi bagus supaya negeri yang diidam-idamkan ini menjadi negara yang betul-betul Islami. Kan itu doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini bukan pertanyaan tapi komentar ini dari salah satu jamaah. Iya, saya juga ngerasain itu. Banyak yang nggak sholat memang. Ya harusnya kita ketika di Indonesia juga sedih ketika ke mall-mall orang pada nggak sholat. Yang sholatnya kan bisa dihitung dengan jari. Dan kalau kita sering ke mall itu lihat orang itu aja yang sholat. Jadi harus lebih sedih lagi kita ketika di Indonesia. Masih banyak juga teman-teman kita. Kalau di Turki kita nggak bisa ngomong kan karena nggak bisa bahasanya. Kalau di Indonesia kan kita bisa. Kenapa kita diam? Mbak, berhenti dulu makannya, ya sholat yuk, gitu kan bisa. Gitu. Baik, ada lagi kah pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini belum ada yang bertanya nih Ustadz. Ya. Ustadz untuk bulan depan berarti kita kembali ke Ghazwah Uhud lagi Ustadz. Ya balik lagi kita tuntaskan. Tinggal sedikit sebenarnya, cuman karena kita bacanya pelan-pelan, mengkajinya sampai mendalam, jadi agak lama. Atau kita cari topik yang lain, ya selang-seling gitu biar nggak terus-terusan juga boleh. Kalau Pak Ustadz dituntaskan dulu Uhudnya, Ghazwah Uhudnya Ustadz. Oh iya, boleh. Lengkap boleh, insyaallah. Secara sejarahnya kita dapat dari berbagai angle cerita. Iya betul. Bagi yang ngikuti dari awal kan tahu bahwa yang dibahas bukan perang. Yang dibahas itu perang cuma ininya aja, judulnya aja. Di dalamnya ada isu tentang pengkhianatan, isu tentang kesetiaan, orang yang mau berkorban, orang yang cinta Nabi, semuanya ada ceritanya di situ. Cuma judulnya aja. Jadi orang kalau ngeliat judulnya, Uhud lah, udah tahu lah gitu. Mungkin jadinya nggak mau dengar. Iya betul Ustadz. Padahal di balik itu ceritanya Masya Allah banyak sekali Ustadz. Banyak. Ini kan direkam terus kan, kalau misalnya itu bisa ngelihat rekamannya. Iya betul. Insya Allah nanti ditayangin di YouTube sih Ustadz ini rekamannya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini jika tidak ada lagi pertanyaan dari para jamaah, mungkin kita cukupkan kajian kita sore hari ini ya Ustadz. Insyaallah. Sekali lagi, jazakallah khair Ustadz, barakallahu lakum atas ilmu, atas sharing yang disampaikan di sore hari ini. Insyaallah, semoga kita bertemu kembali, Allah izinkan untuk kembali menuntut ilmu bersama Ustadz di pertemuan kita bulan depan. Kepada para jemaah sekalian, jazakumullah khairan katsiran sudah bergabung di kajian kita sore hari ini. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kajian hari ini. Masya Allah, iya sama tahun baru. Semoga kita nggak pada saling tahun baru, padahal nanti Januari rame banget, padahal Muharram. Semoga tahun ini kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah. Mungkin bisa bermanfaat untuk agama. Amin, amin. Baik Ustadz, jazakallah khair. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa selalu ikuti terus Instagram dari Hijratul Kafah untuk mendapatkan update kajian-kajian Hijratul Kafah yang lainnya. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita sore hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ahwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustadz. Ya Bu, sama-sama. Jazakallah khair Ustadz. Iya Ki, alhamdulillah.
Insya Allah. Terima Maaf ini kasih, nggak Ustadz. ada foto-foto Turkinya.